Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast kesejahteraan mahasiswa. Oke, bersama saya Rizky Apriansa dan pemenang Lawfest BEM FH UMS 2023. Oke, bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Ridho Rojai dari angkatan 2022. Sama saya juga Fadil Akbar Hakim dari angkatan 2022 juga. Oke, kita basa-basi dulu nih. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Gimana sih perasaannya ketika menang Lawfest itu? Waduh, kalau perasaannya Juara 1 lagi kan? nggak nyangka aja sih. Nggak nyangka? Sebenarnya itu lebih ke pengalaman pertama ya, lomba debat secara offline ya, secara offline. Karena kita dulu tuh lomba debat itu secara online mulu. Jadi ini pengalaman pertama sebenarnya. Oh, berarti Masnya ini angkatan COVID itu? Ya, bisa dikatakan, tapi waktu masuk kuliah itu udah langsung offline ya, langsung offline. Terus biasanya kan di dalam tim itu kan ada yang jam segini kita latihan, terus ada yang nggak bisa. Nah, terus nyocokinnya itu gimana tuh, Mas? Buat persiapannya itu? Mungkin kita lebih fleksibel aja ya. Oh, fleksibel. Kita nanti kayak mencari jam sama hari yang sesuai dengan per anggota. Jadi itu lebih kayak gini. Contoh nih, kalau dari lomba debat itu kan ada mosi ya di situ ya. Iya. Nah, kita kan sebelum ada persiapan mesti nunggu mosinya datang dulu ya. Mosinya udah datang, baru nanti kita nentuin nih persiapannya mau kapan nih kita bedah mosi. Nah, nanti kan kita bedah mosi itu ada kayak bedah pro kontranya masing-masing gitu. Berarti kuncinya itu harus bareng-bareng bedah mosinya Ya, gitu. kuncinya harus paham materi sih. Oh, paham materi ya. Betul juga, betul. Sebenarnya paham materi. Ada strategi khusus nggak nih buat menang di Lawfest itu kemarin, Mbak? Mas. Kalau strategi sih enggak sih, kayaknya kita kalau buat mencari argumen kan ada 3 unsur, yaitu filosofis, yuridis sama sosiologis. Nah, kalau filosofisnya itu nanti kita cari tentang bagaimana rasa terhadap mosi itu, kayak apa sih yang dipermasalahkan gitu. Yang kedua adalah yuridis. Yuridis itu adalah norma hukum yang terikat dalam mosi. Seperti ya kemarin kan ada mosi yang tentang MK gitu, Itu kan batas waktu final itu, waktu final. Yang ketiga adalah sosiologis, yang dimana nanti ada peristiwa-peristiwa sosial yang terkait seperti itu. Kayak gitu sih. Ya sebenarnya mohon maaf ya, anggota kami satunya tuh belum bisa hadir. Oh alah, tadinya bertiga ya? Ya sebenarnya kan 3 orang ya, Ah. karena ada halangan jadi belum bisa hadir. Oh, siap. Terus kan pertanyaan kan biasanya kan ada yang interupsi, betul ya? Ya, itu. Nah, interupsi. Cara menjawabnya itu gimana tuh, Mas? Kan biasanya kan jadi kayak ngebantah argumen Masnya nih. Nah, itu ada triknya nggak tuh? Yang bersangkutan cara pembicara kedua. Mungkin secara aku sendiri kan masih sedikit ya pengalaman yang untuk interupsi offline itu. Mungkin ya tentang intinya itu apa yang dipertanyakan secara jelas dari tim lawan kepada tim kami. Kita mungkin secara otomatis ya menjawab. Yang penting paham materinya dulu. Ya, yang penting paham materi. Ya, yang mana itu kita juga harus mempertahankan argumen kita gitu loh. Argumen gimana biar nggak dirobin dari tim lawan. Intinya kan itu interupsi. Jadi ya, menjaga argumen kita biar tetap stabil naik gitu. Penilaian itu gimana sih, Mas? Kurang tahu juga sih. Ya? Kurang tahu juga sih. Sebenarnya gini, kalau kita itu menganggap itu kalau debat ya, itu bukan mana benar yang salah. Kan biar debat kan pro kontra, itu bukan mana benar yang salah, tapi bagaimana kita meyakinkan juri. Jadi argumen yang kita bawakan. Terus kan sama tim pasti kan ada yang saya mau pendapat yang ini nih, yang satu lagi yang ini tuh. Apa dibagi porsi-porsinya seininya aja gitu? Oh, kalau kita pendapat yang ini kita menurut 3 unsur tadi itu, antara filosofis, yuridis dan sosiologis. Nanti kita elaborasi dari beberapa argumen dari teman-teman dari pembicara 1, 2, 3 pembicaranya itu. Nanti kita buat kesepakatan bahwa ini adalah argumen yang pas dan kuat untuk
menahan pertahanan dan penyerangan Oh. lawan. Nah, jadi kan gini, setiap pembicara itu ada tugasnya masing-masing ya Mas. Iya. Nah, ada tugas kebetulan saya kan pembicara 1, nah Mas Windo ini pembicara 2, sama Mbak Gisa yang berhalangan diri pembicara 3. Nah itu ada tugasnya masing-masing nih di situ. Jadi pembicara 1, 2, 3 itu beda mencari, tapi dengan argumen dengan inti yang sama gitu, seperti itu. Ini sambil kita belajar debat nih. Boleh interupsi itu di pembicara berapa, Mas? Nah, itu Boleh interupsi itu pembicara 2 dan 3. Oh, 2 dan 3. Berarti pembicara 1 cuma menyampaikan argumen. Argumentasi tambahan. Contoh ini kan aku pembicara 1 ya. Iya. Tadi aku pembukaan argumen kayak dasarnya mau ini apa sih dulu? Dasar filosofisnya kita contoh mencari dari Pancasila atau Undang-Undang Dasar Alinea gitu. Jadi kita kaitkan mosi tersebut sama itu gitu. Nah, itu kita memberikan dasar-dasarnya aja gitu.